Baik, saya langsung tanya ke Mas Ade. Setuju dengan tadi Mas Toto? Nggak, saya justru senang karena dari penjelasan kubu anti Jokowi ini, kita sekarang menjadi melihat bahwa oh iya, jadi benar ya bahwa Prabowo itu nggak bisa dibilang sebagai bonekanya Jokowi. Karena dia melakukan langkah-langkah yang sebetulnya secara... Tapi Jokowi masih berusaha cawe-cawe. Nanti dulu, kan ini dulu dong. Oke. Untuk menunjukkan menurut beliau ini, lihat ada 3 tadi yang disebut oleh Mas Narto kan, Mas Toto. 1 adalah energi, 2 adalah pangan. 1 lagi apa Tok? 2 kalau saya ngomongnya. 3 energi. Oh dia lebih tahu dibanding saya kalau saya ngomong. Energi, pangan, pertahanan ya. Itu kan Prabowo banget dia bilang. Itu artinya kalaupun mereka sering ngobrol berdua konsultasi, yang menentukan arah kebijakannya ya Pak Prabowo. Jokowi ini nggak cawe-cawe. Keberlanjutan di mana Mas Ade berarti? Nggak, keberlanjutannya adalah antara pemerintahan yang baru dan lama ini adalah datang dari sebetulnya rezim yang sama. Oh karena ada anaknya, sebatas itu aja keberlanjutan. Enggak. Nah di sini kelihatan nih Mas Toto punya ada kelicikan sedikit. Dia secara licik mengatakan bahwa menitipkan anak. Nggak menitipkan dong Bro Toto. Bro pakai bahasa Bro kita ya. Karena begini, jelas dia dipilih itu. Semulaan kita tahu Prabowo tuh nggak milih Gibran. Ya, dan bahkan Jokowi juga selalu bilang, enggak, saya nggak ngajuin nama Gibran. Cuma semua survei waktu itu memang menunjukkan dari serangkaian nama wapres yang mungkin lagi itu menjadi wapresnya Pak Prabowo setelah Mahfud diambil kan, ya, diambil oleh Ganjar kan, ya memang yang paling tinggi tingkat elektabilitasnya adalah Gibran. Jadi Gibran itu survei siapa itu? Survei. Data terakhir justru yang tinggi adalah Erick Thohir. Ya, Waktu itu. Ya ini kan dia menyebut lembaga survei mana dulu ya. Iya. Kalau saya kan pegangannya SMRC. Ya, kalau SMRC jelas Gibran itu tinggi suaranya, elektabilitasnya. Jadi ketika itu dipilih ya karena ini adalah orang yang paling mungkin menaikkan tingkat elektabilitasnya si Pak Prabowo. Jadi ya tentu aja kan cara tafsir kita bisa beda-beda. Menurut Mas Toto ini jelas Gibran muncul di sana karena dititipin Pak Jokowi datang tuh, tolonglah ini anak saya gitu kan. Nah saya rasa enggak gitu. Saya merasa bahwa Gibran memang dilihat sebagai ini calon wakil presiden yang akan menaikkan tingkat kemenangan saya. Dan terbukti ya, akhirnya menang dengan, menurut saya ya, dalam hitung-hitungan saya, dia menang karena Pak Prabowo menang antara peran Gibran. Jadi 1 ya. Kedua adalah yang tadi, program-programnya Pak Prabowo tidak bisa disebut sebagai sesuatu yang sekedar dititipkan oleh Pak Jokowi. Nggak beda sama sekali ya. Bahkan tadi Pak Mas Toto juga menyebut beberapa hal yang menunjukkan bahwa sebetulnya itu Jokowi itu jauh di luar. Dia cuma diajak ngobrol, ngopi-ngopi. Dia sampai bilang jam 1 malam apa ya. Walaupun saya agak bingung kenapa nelfonnya 1 malam ya. Apa tahun baru waktu itu kalau nggak salah. Nah cuma begitu. Tapi Pak Jokowi itu tidak campur tangan. Ya, jadi semua pihak yang selama ini membesar-besarkan bahwa Jokowi itu mengatur kehidupan Prabowo, itu nonsense, bullshit. Mas Adi silakan tambahkan. Ya, kalau ini setuju sekali apa yang dikatakan Bang Ade, itu kenyataan, bukan halusinasi itu kenyataan. Karena Mas Gibran kan representatif dari anak muda. Iya, itu juga. Coba bayangkan berapa pemilih anak muda sekarang. Dan anak muda seperti mereka ini mahasiswanya bangga loh mempunyai wakil presiden seumur mereka, ya kan? Dan ingat kita, ya agak tua dikit, semua ya. 2030 kan kita udah mulai tuh untuk namanya demografi dividen itu, bonus demografik istilahnya lah kan, ya kan? Sampai 2045. Makanya Pak di monolognya Pak Mas Gibran itu kan kita harus siap-siap untuk itu. Nah makanya untuk regenerasi ini pasangan luar biasa. Pak Prabowo, ya senior. Dan ada anak muda di sini. Transformasi dari kepemimpinan dia kan belajar banyak untuk itu. Terlepas 2029 siapapun itu yang maju ya silakan saja gitu. Yang penting sudah ada representatif anak muda di sini yang mampu secara capable untuk bisa menjadi pemimpin itu sudah cukup luar biasa buat kita. Baik, saya ke Mas Ubed. Kalau ini jadinya Pak Jokowi seakan tidak mau kehilangan spotlight-nya. Berita baik ataupun buruk
tetap harus ada nama dia di pemberitaan. Mas Ubed melihat hal yang sama? Saya kira itu memang secara empirik di banyak peristiwa dari menyusun kabinet, Prabowo datang ke rumahnya dan seterusnya ya. Saya menerima sespim di Polri Itu dan hal yang lain-lain. wajar tidak sih kalau berkonsultasi dengan presiden sebelumnya Kalau untuk menyusun kabinet? Konsultasi itu wajar, tetapi intensitas konsultasi yang terlalu sering itu menjadi tidak wajar. Dan itu kan seringkali dipertontonkan oleh Prabowo untuk konsultasi dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya saya kira yang tadi disebutkan bahwa ada 3 yang merupakan program genuine dari Prabowo, menurut saya kita jangan lupa Prabowo punya Astacita, Prabowo punya sekian puluh program prioritas. Jadi 3 itu dari sekian banyak program ya jauh lah. Artinya sekian banyak program yang lain itu merupakan produk kompromi yang itu bukan apa gagasan murni dari Prabowo. Termasuk yang mutasi TNI satu termasuk hari itu mutasi menurut Anda? TNI, termasuk menyusun kabinet itu memang menunjukkan bahwa itu tidak Prabowo, tidak otentik. Karena itu ya wajar kalau kemudian publik mengatakan kok Prabowo seperti presiden boneka. Itu nggak bisa dibantah. Publik kan melihat, membuat kesimpulan dari performa yang ditunjukkan oleh Prabowo. Saya kira itu, Mbak. Soto, silakan. Iya, kita akan menggunakan kacamata yang berbeda ketika mencoba menerjemahkan mengenai apakah ada matahari kembar atau tidak, Pak Prabowo bonekanya Jokowi atau tidak. Dan agak sulit untuk kemudian kita saling membuktikan. Lebih tepatnya matahari kembar atau boneka sih? Yang jelas mau isu matahari kembar atau boneka ini paling parah terjadi pada pergantian rezim kali ini. Jadi sayang sekali Mas Ade yang merasa bahwa ini soft landing yang luar biasa, tapi kemudian di sisi lain mengambil sebuah resiko. Kita harus menghabiskan waktu dalam bahasan-bahasan seperti ini. Tapi poin paling penting menurut saya adalah, oke lah, ketika kita berbicara mengenai di panggung belakang apa sebenarnya boneka atau tidak, matahari kembar atau tidak, ada tugas yang kemudian menjadi sangat berat Mas Ade dan Bung Andi. Target ekonomi Pak Prabowo itu pertumbuhan ekonomi 8%. Kuartal 1 itu hanya 4,87%. Itu sesuatu yang secara logika statistik, logika kuantitatif hampir tidak mungkin tercapai ketika kita berbicara mengenai tahun ini. Bagaimana pertanggungjawaban itu? Jadi mau boneka, mau matahari kembar atau tidak, mau independen, kok sepertinya tidak mudah mencapai janji kampanyenya. Yang kedua, ketika berbicara mengenai MBG, saya berharap sekali pembisik Pak Prabowo memberikan data yang benar. Ketika ada sekitar 1.000 lebih dari apa yang saya baca, lalu disebutkan hanya 200. 200 pun harusnya tidak 99,9%. Dan poin paling penting, seorang presiden harusnya tidak berbicara kesehatan dan potensi keselamatan nyawa karena keracunan makanan itu sebagai sebuah angka. Bahkan harusnya seorang presiden bisa mengatakan tidak boleh ada satupun. Saya inginkan ke depan tidak kemudian hanya 200, artinya kemudian 99,9% berhasil. Artinya apa sih? Di luar masalah perdebatan mengenai hubungan besti Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ada problem komunikasi di situ yang sudah diakui oleh Pak Prabowo sendiri. Bahkan ada hal yang lebih mendasar, janji-janji kampanye bombastis yang tadi sangat dibanggakan oleh Bung Andi dan Mas Ade. Sepertinya kalau kita bicara indikator yang paling utama itu pertumbuhan ekonomi, masih jauh sekali dari apa yang dijanjikan dan diharapkan. Dan kalau outputnya seperti ini, yang paling berbahaya adalah kewibawaan dan kepuasan publik terhadap Pak Prabowo sendiri, terlepas Jokowi ada di belakang atau tidak. Kita akan lihat bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran ini di tahun yang sangat sulit buat siapapun. Interupsi akan kembali pekan depan. Sampai jumpa.